Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal dengan setia memberikan tutorial edukasi kripto, terutama membahas PP yang tentunya video tadi udah banyak panjang lebar saya kasih info untuk kalian, dan tentunya kalian harus riset sendiri urusan kerugian kita masing-masing. Mudah-mudahan cuan semua. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Untuk malam hari ini temanya menurut kalian apa? Saya ngikut saja. Mas Bro semua bisa acting. Mau marah-marah, oke, tapi acting marah beneran saya nggak bisa. Ujung-ujungnya nyesal. Apalagi komedian ngelawak, oke. Mau cengengesan, cekikikan, nyanyi-nyanyi, oke. Urusan peradaan, oke. Semua lengkap, harus bisa, harus semua bisa. Bukan omong kosong, hanya foto-foto belaka, ujung-ujungnya terjebak foto Korea yang diposting, ternyata kenalan di medsos, ketemunya diajak kondangan aja malu-maluin, ibaratnya begitu. Yang mending kalau itu orangnya sekarang kondisinya muda seperti itu lah, kalau nanti pas ketemuan itu foto 15 tahun yang lalu, apakah enggak kabur? Ya, oke, kita temanya hari ini berkudakan aja. Tentunya tadi ada yang memberikan info, si Elon ngamuk karena dengar-dengar Trump juga akan ikut meramaikan PP yang sekarang lagi diramaikan si Iran ya. Iran itu kan perang saudara kawan. Disangka mau kayak si Maduro itu yang memang di sana itu apa namanya gampang di sokok jadi ketipleknya AS, gampang sekali pejabatnya, akhirnya ya rontok lah si Maduro. Tapi kalau ini untuk si pemerintahan Iran sendiri itu solid, nggak bisa disokok-sokok sama Trump. Akhirnya yang dihembus-hembuskan kan rakyatnya, ayo hantam polisi, hantam tentara, bakar gedung-gedung pemerintah, nanti Mbah Trump bantu di belakang, ya kudeta kan begitu. Nyatanya setelah hancur lebur ya, si rakyatnya minta Trump sudah lepas tangan. Sekarang merasa tertipu di situ. Ya, Trump nggak sembarangan mau gempur si Iran, mau diterkam sama sudah diantisipasi sama Rusia sama Cina, ngeri-ngeri sedap. Dan Mbak Trump itu kan urusannya kan meme coin micin cari cuan ya, beda dengan Biden dulu. Biden tak, wah hajar dia, bukan mikirin cuan, yang penting harga diri begitu. Hantam itu Rusia lewat Ukraina. Cuma si Zelensky itu yang agak ya apa namanya buat ajan pertempuran saja di sana, hancur kan. Sekarang kemarin minta bantuan lagi yang keberapa itu udah ditolak sama AS. Jadi nggak semudah itu AS saja gunjang-ganjing. Kalau sekarang kemarin waktu Israel kan sama Iran udah jelas tuh beda negara kan. Ya si Trump saja pikir-pikir ya, kalau ini sih mau apa namanya, cara orang Jawa itu emban golek ngomongan gitu. Ngapain negara saya nggak diserang, mereka ribut sendiri, ngapain kita ikut ngebom di Iran? Nggak mungkin juga. Jadi kripto itu begitu, fundamennya juga kita terpengaruh dengan geopolitik secara global. Jangan bengak-bengok, sangkut semua sangkut. Ya saya bilang kalau nggak mau sangkut jangan main kripto, ngarit ngawon bebek, markir, babat alas sana di Kalimantan, sawitan dibuat-buati ya. Nanti di semua ada tantangan, dipatok ular bisa. Namanya di hutan, kalau di tempat saya itu yang orang-orang yang kerja di sawit dulu itu yang meninggal tuh banyak itu. Nyamuknya katanya sebesar ini nih, sebesar remote ini. Nyamuknya gede-gede ya di sana ya. Kalau di sini yang gede-gede berandanya. Kita sambil canda ketawa ya. Tadi ada yang memberikan info bahwa si
Elon Musk ini memborong sekian, Mas Bro dicarikan infonya, barangkali rahasia nggak langsung dikasih infonya sekarang, bocoran dari mana. Saya juga tadi saya kejar-kejar beritanya belum masuk ya, belum ada ya. Banyak juga sih ini yang di apa namanya yang diborong ya, yang diborong sama si Elon itu. Saya suruh mencari info tapi saya belum ketemu infonya ya, karena pemborongannya banyak juga si Elon. Beritanya si Elon borong besar-besaran, sampai berapa tadi beritanya saya lihat di situ ya barangkali. Tapi ini yang menarik, ini si Trump ini juga posting PP. Ini lagi rame juga nih, breaking news ini, breaking news. Cuma kalian nggak lihat ini ya, posternya sayang ya. Ini breaking news, si Trump ini posting PP. Kalau kita lihat secara apa namanya, kita hubungan apa namanya bisnis, hubungan kerjasama kan, Trump kan ada USD 1 stablecoin yang memang sama si GZ itu sangat dekat. GZ itu punya banyak orang di parlemen di AS sana yang saya yakin kalau dukungan besar waktu nyapres kemarin itu kan dari USDT ada, dari BTC ada, dari ETH ada. Saya yakin sih peran besar ada di GZ dalam menopang kemarin waktu pencapresan itu. Makanya deket banget ya. Selama ini kan GZ tidak boleh apa namanya usahanya di sana itu kan dihalang-halangi Binance US-nya kan, dari zaman dulu, dari zaman si Obama, si Biden kan begitu. Tapi setelah sama Trump lancar kan, kemarin ada kasus pun kasusnya diampuni kan, ada kedekatan secara psikologi itu dekat itu. Jadi dengan si jelas tahu si GZ kok punya meme coin banyak banget. PP sepanjang sejarah kan dia mau beli BTC BNB aja harganya kemarin sampai 20-an juta, mau cari uang berapa GZ tuh dari PP buat apa. Saya kira ini ada rencana yang besar mungkin ke depan. Bisa jadi nanti kalau si Trump masuk juga, sudah ada bocoran di situ, kemudian nanti juga BlackRock, nanti juga Elon. Yang jelas kalau kalian tahu di masa lampau di tahun 2024 itu waktu 0,4 itu di situ dan bahkan dari awal-awal listing dulu BlackRock sudah masuk, Elon, Vitalik, GZ ini mereka sudah cuan banyak kan, dia gunting kan tetap longsor ke bawah. Pertama kan ngepam, nanti mungkin akan diulang lagi. Saya yakin yang namanya investor besar itu dengan riset prabayar dengan riset prabayar yang mahal, tentunya nggak akan sembarangan main tembak-tembak investasi aja. Pasti cari yang holdingnya meningkat terus dengan kapitalisasi yang masih besar, yang bersinar saat ini kan. Setelah si badan doge pendatang baru hanya di PP, dan PP ini unik tanpa ada presale, penjualan sama airdrop. Kemarin koin MTR apa ya kemarin ya, yang listing di Solana itu kan hati-hati, airdropnya besar banget itu. Jadi kalau untuk PP nggak ada, ini yang memang keunikan. Makanya kondisi sideways begini menurut saya holding aja. Nanti kalau tahu-tahu harganya sampai Rp1 kita mau apa? Ini kripto. Kalau Rp1 paling 10 kali lipat. Bahkan SIBA dulu jutaan sampai ya 7,3 juta persen SIBA itu dulu ya. Jadi harga 20 perak aja Dogecoin bisa menjadi 12.000. Apakah bisa terulang lagi? Ya dengan market cap yang masih kecil begini ya ada harapan besar untuk ke situ. Tapi tetap kalian dior ya, masih jual mimpi. Mudah-mudahan arahnya ke sana nanti ya, arahnya mudah-mudahan ke sana. Yang kita namanya juga ini PP sudah membaik lagi, masih di 0,08, bahkan 0,4 aja dulu pernah menjadi 0,4 kok. Jadi nggak ada yang kita ini serius nih, 1,9 triliun PP volume. Kalian serius ini, gila. Ini berita baru ini, gila. Ini dari mana ini? 1,9 triliun PP volume. Kalian serius? Kekacauan PP bukan hanya trauma, disimal dan konteks pasar nyata di balik kegilaan ini.
Awal tahun 2026 melihat koin meme kembali hidup dengan PP memimpin kenaikan dan mendorong selera spekulatif di seluruh sektor koin meme, menambahkan miliaran nilai pasar dan lonjakan volume besar bahkan saat BTC duduk membosankan dan terkait dalam kisaran. Kebangkitan ini mendorong banyak aktivitas retail ataupun derivatif ke token seperti PP tepat saat tahun dimulai. Ini menarik ini PP ini. Jadi CZ pun pasokannya nambah terus. Ketika turun sedikit yang selok banyak banget, yang hajar. Jadi makanya kok masih tetap bertahan di sini. Yang saya takutkan apakah ini benar-benar memang tadi ada berita sliwer itu ada pemborongan besar-besaran oleh Elon Musk ya. Tapi saya cari beritanya belum ada. Tapi ini ada info-info yang positif ya. Gila. Jadi volume 1,9 triliun bukan hantu. Ini adalah campuran dari mania meme, energi musim meme coin yang diperbarui pemain nyata dan memindahkan posisi, bukan hanya bot. Wah gila, ini mantep nih. Tambah muatan nanti jual kebu apa sapi ini. Ya pokoknya semangat aja ya. Kita tunggu sampai ledakan ya. Gila-gilaan ini. Ini si Elon takutnya ini yang menarik ini. Si Trump ini posting PP lagi. Wah. Ini lagi volumenya lumayan ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa jualan bersama, sabarlah ya buat inilah yang bayar utang lunas, biar ada yang juga komentar utang lunas bisa nanti dilunasi. Mas Bro targetnya nggak mau gagal lagi nih tahun ini, saya mau lepaskan masa lajang lah ya. Capek juga rumah aja kotor banget, gak ada yang bersihkan dah seminggu lebih ini. Hujan begini keluarnya bukan hujan kelon apaan ya. Hujan ini maksudnya kita cari makanan tuh males ya, walaupun aspal kan becek juga karena jalan depan itu connya sudah ditinggikan ya kebetulan ada ya dambal gentong, ada macam-macam lengkap di sini. Mau ngabisin uang berapapun, hotel rupanya udah buka. Hotel ada 3 sebelah ini, Losmen kayaknya 150. Nanti kalau LP1 pada datang ke Tegal 150 sudah WP, sudah tempat tidurnya untuk 3 orang, mandi air panas, udah pokoknya indah banget. 150 kelihatannya ada yang promo 1 malam. Jadi nanti kalau datang di sini gendurian motong kebo, biduan panturannya nanti 10 ekor. Kalau ada kejutan dari Ruli Republika ya, nanti mohon maaf ini Bos Ruli Republika nanti diundang di acara Kopi Darat ya. Jangan diundang Mas Bro, kejutan ya. Kejutannya ya diundang aja gue sampai kejutan. Mantap ya. Tenang aja, berdoa itu baik ya. Berdoa jangan berdoanya yang jelek-jelek. Itu kalau berdoa jelek-jelek nyata loh, hati-hati. Itu saya tuh jadi inget itu, maaf ya, jadi inget ya. Kita berkutakan hari ini, market juga lagi kondisi begini ya. Wah sudah masuk ke 0,0053 lagi, 0,08 IDR-nya ya. Waktu itu saya nikah gagal itu sebetulnya datang ke sana itu saya sampaikan sama keluarga, bahwa ini sekitar 10 hari lagi berkas-berkas sudah oke semua, udah masuk ke masuk ke ini KUA gitu ya, masuk ke KUA udah beres semua. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga itu udah beres. Maksudnya saya memberikan info sama keluarganya itu, tahu-tahu si calon istri itu di samping itu jeplak, mungkin jeplaknya itu jeplak pas dirindoi, pas dilihat malaikat kali, malaikatnya lapor ke atas ke pimpinannya. Jeplaknya apa? Saya juga kaget, jeplaknya nggak jadi nikah juga nggak apa-apa. Itu begitu kawan. Ini serius. Jujur saya katakan, saya juga sempat kaget apa ini candaan atau apa. Tapi itu saya bukan ngorek-ngorek
keterangan yang tidak baik, tapi ini untuk pelajaran kita bersama. Kalau kita berdoa yang jelek-jelek itu kejadian. Saya juga itu kejadian ya, jadi benar-benar kejadian. Sorenya ngobrol-ngobrol maghrib saya sampaikan keluarga, sudah beres-beres semua di KUA, udah oke lah, tinggal pelaksanaan aja, berkas sudah oke semua. Tiba-tiba di sebelah saya itu nggak jadi juga nggak apa-apa, saya kira candaan saja. Malamnya langsung ribut, bubar, nggak pakai nunggu besok lagi. Kacau kan ya? Ya nggak tahu apa mungkin ada yang lain, kita nggak ngerti itu. Jadi awalnya kemarin bubar itu kan begitu. Itu kalau saya sih orang kalau marah sebentar, nggak bisa lama ya, dan ya menyesal tapi mau dibilang apa, yang disesali apa, wong kita yang memulaikan dari pihak perempuan, Saya tahun ini mudah-mudahan doakan kawan-kawan, saya akan lepas masa bujang, capek saya ngodek kopi sendiri, apa sendiri, males saya. Ini aja saya pakainya kaos yang kemarin taruh lagi, ambil lagi, taruh lagi, apalagi nyetrika. Wah, paling benci saya nyetrika itu, mending saya nyetrika orang. Ya memang gitu, yang ceripet itu. Oke ya, kita bahas PP lagi, PP ya. Saya tuh cepet, ini kok orangnya cepet, kalau marah cepet selesai, tapi kalau ada masalah ya cepet lupa gitu aja, nggak diambil masukin ke hati kan. Mas Dul orangnya suka canda. Ini juga Bapak, ini banyak PP lagi muncul ini prediksi harga PP ini banyak sekali, babi PP, bayi PP ya, ada lagi PP Fin PP, kemudian PP Binance, PP2, macam-macam. Artinya sekarang akan membuat meme coin yang bermerek merek kambing, merek sapi, ataupun merek apa, itu udah susah. Dia dombreng meme coin PP, artinya PP sudah nggak bisa kita anggap enteng lagi, karena memang dari jutaan ataupun ribuan meme coin yang tersisa hanya di PP ya. Jadi menurut saya ya kita holding saja. Nanti kalau sudah cuan ya kalian bisa PP, ambil modalnya. Nah cuannya itu kalian running profit ya, ibarat kayak gulungan bola salju ke depan, yang namanya kan kita di sini kan murni bermain game, dan ini game dunia ya, bukan dan investasi ala canggih. Canggih ya kan, ya gimana nggak ala canggih, wong ini jual beli jelas fakta di exchange di seluruh global, di bab T juga sudah legal kok. Kita mau beli disediakan di exchange kemudian 250 juta aja kemarin menjadi 2 miliar lebih. PT siapakah nggak kaya, mau cari usaha di mana lagi ya kan gitu ya. Jadi sabar, ini udah lumayan, ini sekarang udah rankingnya ke 38 lagi, tadi sempat ke 40 untuk si PP, dan sudah mendunia ya. Kalau kita berita-berita ini juga pokoknya wah gila, pokoknya ramin kalau saya bicarakan semua, nggak selesai sampai pagi. Saya juga harus cari ke depan ini ya. Ada info ETF Doge, wah ini nih berita baru ini, ETF support Doge pertama DAS resmi meluncur, siap diperdagangkan di Nasdaq. Oke, ini berita sangat bagus. Saya rasa kondisi market sideways begini, hanya sesaat sideways, saya rasa ledakan sudah dekat lah. Ngapain lagi mau turun sampai kiamat? Saya rasa enggak. ETF support Doge pertama DAS resmi meluncur, siap diperdagangkan di Nasdaq. Oke, yes. Kedua, Donald Trump sampaikan 3 sinyal kripto bullish di Davos. Nomor 2 bikin kaget. Wah, apaan ini Donald Trump nih? Kita lihat Mbak Donald Trump ini ya, pedagang raup untung. 3 sinyal bullish dari Trump di Davos. Pidato Trump yang mencakup berbagai topik di Davos, mulai dari geopolitik hingga pasar, menjadi sorotan bagi para pedagang yang fokus pada pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan dukungan berkelanjutan terhadap aset digital kripto. Wow, mantap ini Trump, tumben ini. Ibu kota kripto dunia, sinyal paling jelas untuk
pasar aset digital muncul saat Trump secara langsung membahas kebijakan kripto, menggambarkan pemerintahannya sebagai penggerak kejelasan regulasi dan pertumbuhan institusi. Apakah ini artinya undang-undang Clarity Aset payung hukum kripto betul-betul sudah ada lampu hijau di ACC yang kondisi lagi voting? Klaim investasi triliunan dolar dengan catatan Trump juga menyoroti komitmen investasi yang digambarkan sebagai percakapan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah pemerintahannya. Wah, kami telah mengamankan komitmen investasi senilai rekor 18 triliun dolar. Wah, gila si Trump. Mantap ini, mantap. Itu berita yang mantap itu ya. Mudah-mudahan, wah gila si Trump. Ngamuk ini ya. Mungkin itu aja, udah panjang lebar. Saya juga lapar juga, luar biasa info-info hari ini untuk kalian semua. Kami akan pulis kondisi turun kendor begini longsor kayak Martini Madia, hajar masuk, semangat, rawe-rawe atas, malang-malang putung, jangan keluar sebelum kalian untung ya. Mati 1 tumbuh 1000, ditendang randa 1 masih banyak stok randa yang final di belakang sana. Saya ya, oke kawan ya, mungkin itu aja, nanti merembet kemana-mana. Kalau saya udah semangat, ngelawak bisa ya, romantis bisa mas bro. saya ingat sekali yang sakit sekali satu, saya cerita nih, sakit sekali. Kita mutusin perempuan tuh merengek-rengek minta balikan. Setelah balikan 2 jam dia putusin saya, itu sakit banget. Ternyata dia balas dendam. Saya lebih baik mutusi daripada diputusi. Wah gila, ini canggih. Orang Jawa Timur kena masa lampu. Saya akui, salut jempol sama dia. Ya benar itu. Sekitar udah lama juga waktu di Jakarta pacaran sama dia dulu waktu masih muda. Itu saya teringat sampai sekarang karena saya goblok, saya harap goblok. Ini kecanggihan dia, dan saya nggak rasa karena dia sangat deket ya. Kemana-mana kita jalan bareng, sampai saya nggak takut lewat makam itu karena gandengan tangan yang halus sama Yayang itu. Sampai ketendang-tendang batu nisan itu. Jawaban makamnya. Nah, disitulah kita sudah ada tahunan ya. Tahu-tahu ketahuan dia sama orang lain lagi di mall kan kepergok, namanya orang busuk bangke itu nggak bisa dibodohi ya. Saya tahu kalau biasanya malam minggu saya di rumah lah ya, ataupun jauh saya kadang-kadang ke main daerah Tangerang sana ya. Kadang-kadang malam minggu, malam Jumat saya latihan PSHT di Kebonanas. Waktu itu saya nggak berangkat. Pas itu saya pingin main-main ke Gunung Agung, dulu kan ada Gunung Agung, saya cari majalah-majalah itu. Dia lagi berjalan gandengan sama itu perempuan, langsung putusi plak seminggu. Saya nggak teguran nggak apa. Setiap ketemu di toilet sebuah muka aja, dia itu berusaha manggil sama temennya itu suruh nemuin di kantin, jadi saya nggak mau. Seminggu itu saya tolak betul. Saya orangnya nggak tegaan. Datanglah saya ke sana karena nangis biasa perempuan kan jurusnya nangis. Oke lah, kita sambung lagi. Itu siapa sih? Temen katanya. Oke, nggak apa-apa, kita nyambung lagi. 2 jam kemudian ngomongnya apa? Saya lebih baik mutusin daripada diputusin. Tadi situ saya minta seminggu, udah 1 minggu merengek-rengek ngemis cintamu, Mas Bro nggak kasih. Tadi udah baikan, sekarang Mas Bro saya putusin. Itu kenangan paling menyedihkan ya. Sambil cerita-cerita tadi berita info-info Trump, sinyal positif kripto 3 yang akan pump, Dogecoin, Nasdaq akan siap go memperdagangkan ETF Doge. Mungkin itu cukup, sudah panjang lebar, banyak sekali info-info yang kalian saya infokan untuk kalian. Sabar, kalau yang nggak ngerti kripto, nggak tahu fundamental secara global, mending minggat, jangan bermain kripto daripada jadi hater. Dalam investasi memerlukan waktu, bukan 1 jam, 2 jam, 3 bulan kalian cuan, itu bisa ngepet ya. Suradino jangan ingat lepur dening pangas tuti. Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak